Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal musyahidunal kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali di ujung tahun ini, ya. Insya Allah besok hari Minggu kita sudah masuk tahun baru Islam, ya, tahun 1441 Hijriah, ya. Dan hari ini adalah hari terakhir dari tahun 1440 Hijriah. Jadi tahun Hijriah ini nama lain adalah tahun Islam, ya. Kenapa dinamakan tahun baru? Kenapa dinamakan tahun Hijrah? Nah, ini sejarahnya sangat menarik. Dinamakan tahun Hijriah karena tahun Islam ini diambil momennya, ya, asal usulnya diambil dari peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama 300 sahabatnya dari Mekah Al-Mukarramah ke Madinatul Al-Munawwarah. Jadi dari Mekah ke Yasrib. Jadi Yasrib kemudian diganti nama oleh Rasulullah menjadi Madinatul Munawwarah. Nah, pertanyaan kenapa harus pindah? Kenapa Rasulullah harus pindah? Rupanya di Mekah itu sangat sulit dikembangkan agama Islam karena Mekah ini dikuasai oleh orang-orang musyrikin, penyembah berhala, ya, atau disebut juga jahiliyah, orang-orang jahiliyah, orang-orang kuat. Orang-orang kuat, pemimpin-pemimpin yang kuat, yang memiliki harta yang luar biasa, yang memiliki pengikut-pengikut mereka, orang-orang jahiliyah yang luar biasa. Rasulullah telah berdakwah di Mekah selama 13 tahun, tetapi perkembangannya kurang. Atas perintah Allah SWT, kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah. Ternyata di Madinah sangat baik, dakwah itu sangat baik. Jadi orang-orang Madinah, ya, dari keturunan orang-orang Yaman juga, mereka masuk Islam. Jadi mereka berduyun-duyun masuk Islam, sehingga mereka digelar oleh Rasulullah dengan Ansar, kaum Ansar. Makna Ansar itu penolong, karena mereka menolong Rasulullah dan menolong kaum muhajirin yang datang dari Mekah. Jadi kemudian Rasulullah mempersaudarakan mereka, mempersaudarakan mereka. Jadi orang muhajirin dan orang ansar itu dipersaudarakan. Maka hiduplah keduanya di Madinah itu sebagai tonggak kejayaan Islam. Mereka saling tolong menolong. Kemudian Rasulullah juga memberi gelar kepada mereka as-sabiqul awwalun, orang-orang yang masuk Islam lebih duluan, mereka itu juga dijamin masuk surga, baik orang Ansar, baik orang Muhajirin dan orang Ansar. Tentu yang masuk surga itu yang beriman kepada Allah SWT dan membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya.
Kalau ada orang-orang munafik di kalangan muhajirin dan di kalangan ansar, tentu mereka tidak ada jaminan masuk surga. Pemirsa yang dirahmati Allah, agama Islam adalah agama yang terakhir, agama yang paling muda di antara agama-agama yang ada di dunia ini sekarang. Tentu yang paling tua agama itu adalah Zoroaster, agama Majusi. Kemudian agama Yahudi, ya, itu agama-agama tua. Agama Nasrani, agama-agama tua juga. Kemudian ada agama yang disebut agama budaya atau agama ardi, ya. Agama Hindu, Buddha, Shinto, agama apa lagi, Konghucu. Jadi semua itu agama-agama sebelum Islam, agama yang sangat tua usianya, ya. Kalau agama Yahudi dan Majusi tadi sampai 3000 tahun sebelum agama Islam. Agama Hindu juga begitu, ya. Agama Konfusius juga begitu. Jadi agama Nasrani itu 500 tahun, ya, 500 tahun sebelum datang agama Islam. Jadi kemudian Allah SWT menurunkan agama yang terakhir, dinul Islam, ya. Dengan diturunkan agama Islam, maka Allah tidak menerima agama apapun lagi. Bagi Allah hanya agama Islam yang agama dari beliau, sedangkan agama-agama lain sudah minsoh, tidak berguna lagi, karena agama-agama lain itu sudah menyimpang dari kebenaran. Karena hakikat agama adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satu agama pun di dunia ini yang bertauhid sekarang ini kecuali agama Islam. Maka dikatakan dalam Al-Quran, innad dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Karena agama Islam bertauhid. Agama Yahudi yang dulu dibawa oleh Nabi Musa, tauhid juga. Maka orang-orang yang hidup di zaman Musa beriman, semua masuk surga karena beragama tauhid. Agama Nasrani yang dibawa oleh Rasulullah Isa alaihissalam juga agama tauhid dulu. Tapi kemudian rusak juga agama ini, pengikut-pengikutnya, ya, mensyarikatkan Allah dengan manusia, dengan Yesus. Maka agama ini juga ditolak oleh Allah, bukan lagi agama Allah. Satu-satunya agama Allah adalah agama Islam. Barang siapa mencari agama selain Islam, mereka itu hari akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Pemirsa TV yang dirahmati Allah. Jadi setiap agama itu sudah ada tahunnya. Orang Yahudi punya tahun, orang Nasrani punya tahun, orang Konfusius punya tahun, semua orang punya tahun, semua agama punya tahunnya. Agama Islam di masa Rasulullah belum ditetapkan tahunnya. Di masa Abu Bakar Siddiq juga belum ada tahun Islam. Jadi tahun hijrah ini baru ditetapkan di zaman Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, Khalifah Rasyidin yang kedua. Jadi Umar mengumpulkan sahabat-sahabat Rasulullah, mengumpulkan cendekiawan, orang-orang yang luar biasa, sahabat Rasulullah, anak para sahabat Rasulullah, berkumpul dalam Masjid Nabawi, Masjid Madinah. Tujuannya apa? Untuk menetapkan sebuah tahun yang milik orang Islam. Di sebelumnya orang akan menulis tahun gajah karena peristiwa
Abraha ingin menyerang Ka'bah, jadi tahun gajah. Disebut-sebut orang tahun gajah, ditulis surat tahun gajah. Ada yang menulis surat tahun runtuhnya Ka'bah, rusaknya Ka'bah karena banjir besar ketika Nabi Muhammad berusia 35 tahun. Ada yang menulis tahun di surat-surat mereka itu tahun Masehi, ya. Ada yang menulis tahun Perang Fijar. Jadi tidak seragam. Gubernur-gubernur yang ada di daerah mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Khattab tidak seragam. Misalnya gubernur itu kan bahasa sekarang. Kalau bahasa Arab itu amir, ya. Amir daerah, atau disebut juga imam daerah. Jadi amir yang lebih tepat, amir, gubernur artinya. Jadi amir daerah Basrah itu waktu itu Abu Musa al-Asy'ari. Beliau sekali-kali mengirim surat kepada khalifah dengan tahun gajah, sekali-kali dengan tahun Perang Fijar, ya, sekali-kali dengan tahun Masehi. Maka Umar melihat ini sesuatu yang tidak baik. Islam harus punya tahun seperti agama yang lain. Maka bermusyawarahlah, ya. Yang pertama Umar membuka musyawarah, kemudian meminta pendapat kepada sahabat Nabi. Tunjuklah tangan Ali bin Abi Thalib, ya Amirul Mukminin. Menurut saya yang paling cocok kita ambil momennya adalah hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Umar bertanya, wahai Ali, apa alasanmu? Apa alasanmu kita memilih hijrah? Wahai Amirul Mukminin, kata Ali bin Abi Thalib, hijrah adalah lambang kemenangan Islam. Sebelum hijrah kita tidak menang. Kita masih di bawah pengaruh kaum musyrikin di Mekah. Tapi setelah hijrah itu kemenangan Islam, dinamis dia. Rasulullah mampu mendirikan negara Islam. Kita bebas dari pengaruh-pengaruh asing, kata Ali. Dan yang lain berbeda dengan tahun-tahun agama lain. Tahun agama lain diambil dari kelahiran Nabi mereka, kelahiran pemimpin mereka. Jadi kita ini tidak mengambil dari Maulid Nabi, tidak mengambil dari Rasulullah menjadi Nabi. Kita mengambil hijrah. Jadi bagaimana yang lain itu, kata Umar bin Khattab. Setuju semua, ya. Setuju semua. Akhirnya ditetaplah tahun Hijriyah, ya, menjadi tahun Islam. Dan yang menetapkan itu siapa? Penghuni-penghuni surga. Coba bayangkan. Yang menetapkan tahun Islam itu penghuni surga, para sahabat Rasulullah. Dan sebagai pemimpin Umar bin Khattab membuat keputusan, ya. Dan Umar bin Khattab menyuruh membuang semua tahun-tahun lain. Wajib menggunakan tahun Hijriyah. Jadi ijtihad Umar ini memang mendunia, ya. Sejak itu, ya. Tahun berapa itu? Tahun ke-17 Hijriyah, ya. Sejak tahun ke-17 Hijriyah, ya, umat Islam memiliki tahun sendiri, yakni tahun Hijriyah. Pemirsa jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.